Kabar ini bisa benar, bisa juga salah, tapi lihat fakta selama ini dan juga data yang ada, Anies merupakan kandidat yang secara logika telah memenuhi sejumlah syarat untuk menang. Tuh, lihat. Apa kita lihat? Yang pertama, Anies ini punya integritas. Punya apa? Integritas. Kemudian Anies ini punya kapasitas. Waduh. Ini, dan yang ketiga, Anies punya elektabilitas. Integritas, kapasitas, dan elektabilitas. Ini dikatakan tidak kalah dengan kandidat yang lainnya. Ini syarat mutlak. Seorang calon ini punya integritas, kapasitas, dan elektabilitas. Oke, kalaupun ada, kata beliau ini, selisih elektabilitas ini itu tipis sekali. Sampai di sini Anies punya syarat untuk berkompetisi. Ini penting karena tidak akan ada kemenangan tanpa kompetisi. Oke. Kemudian ada sejumlah hal potensial yang membuat Anies peluangnya lebih besar daripada kandidat yang lainnya untuk menang. Yaitu pertama, Anies itu punya magnet sosial yang luar biasa. Di mana ada Anies, di situ ada antusiasme dan optimisme massa. Betul, Anies ini bersama rakyat kecil, ya, wong cilik. Sekarang wong cilik nggak mau lagi ditipu oleh PDIP. Sudah nggak mau lagi diiming-imingi sembako maupun uang recehan. Digadaikan dengan 5 tahun, nggak mau lagi sekarang. Ya, pemilih sekarang udah cerdas karena mereka berharap Anies jadi presiden. Ini boleh dibilang sebuah ekspektasi yang sangat besar. Dan inilah yang disebut karisma atau kewibawaan. Ini bawaan lahir. Orang Jawa bilang bawaan orok. Masa. Para akademisi menyebut taken for granted. Magnet massa ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik bahwa Anies ini punya potensi untuk menang. 13 pulau reklamasi di stop dan 40 reklamasi disegel. Ini ketegasan integritasnya Anies bahwa dia tidak bisa didikte, apalagi disuap. Nggak mempan untuk seorang Anies itu untuk suap menyuap. Oke ya. Kemudian diambil 60%-nya oleh Pemprov DKI. Siapa yang bisa menghalangi? Waduh. Ini proyek raksasa yang melibatkan pengusaha super besar serta pejabat raksasa. Mengapa Anies sukses segel proyek raksasa ini? Karena Anies selalu bekerja secara terukur. Ia tidak akan melakukan sesuatu yang potensi kalahnya besar. Inilah syarat rasional untuk memenangkan kontestasi di 2024. Jadi Anies ini bukan orang sembarangan. Dia ini melakukan apapun itu harus diukur dan dia selalu mengerjakannya dengan fakta ilmiah. Dia tidak asal. Ini tidak berarti membuat tim ses dan relawan Anies lega dan merasa menang. Tidak ada kemenangan tanpa kerja keras, serius dan terukur. Dan Anies adalah tipe orang yang selalu kerja keras, serius dan terukur. Dari potensi dan situasi politik yang ada, maka tidak terlalu berlebihan jika ada yang mengatakan bahwa Anies hanya kalah jika tidak nyapres. Karena itu mereka yang kemungkinan menjadi lawan akan berupaya menjegal Anies dan menghalangnya supaya Anies gagal nyapres.
dan upaya ini berupaya terus dilakukan. Dan di sisi lain, keadaan ini akan dimanfaatkan oleh sejumlah partai yang ingin di pemilu 2024 menjadi pemenang. Maka mereka akan mengusung kandidat yang peluangnya menang sangat besar, dan mereka mengincar Anies. Ini juga sedang dilakukan. Ya. Dalam dunia marketing, sesuatu yang bagus akan selalu menjadi rebutan. Dimanapun emas akan selalu diburu. Karena parpol ini butuh dua hal, yaitu good tile effect, dan calon yang menang. Dua kebutuhan parpol ini tidak akan bisa dinego dan dibeli oleh siapapun dan dengan apapun, kecuali parpol yang teramat miskin dan sedang dalam keadaan frustasi. Waduh, ini ya luar biasa. Oke. Kemudian ini kita akan mendengar ya satu analisa yang luar biasa. Aksi jegal menjegal ini. Masih dari websitenya politikermol.id. Ya, Bapak Anies Baswedan ini dari ulasan Republik Merdeka, sangat memungkinkan jika ada pihak-pihak yang ingin menjegal koalisi yang akan mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Sebab Anies memiliki elektabilitas yang meroket. Luar biasa ini. Ya, luar biasa. Ya, hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto, menanggapi adanya isu yang juga didengar oleh dua parpol, yakni Partai Demokrat dan Partai PKS, terkait isu menjegal Anies. Wah, sangat mungkin ada upaya menjegal Anies Baswedan sebab elektabilitasnya stabil bahkan cenderung meroket, ujar Satyo kepada kantor berita politik Mol. Satyo pun curiga, katanya, upaya menjegal Anies itu dengan cara tidak terpenuhinya tiket nyapres jika koalisi parpol tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Dan yang paling mungkin upaya menjegalnya adalah Anies kehilangan tiket nyapres karena tidak terpenuhinya presiden threshold 20% dari parpol pengusung. Ini kata Satyo. Oke. Kita lihat lagi ulasan berikutnya. Kemudian kita akan coba browsing lagi ya, apa kata Nasdem ini. Apakah Nasdem tetap komit dengan hasil rakernas daripada perwakilan ya partainya sendiri, ataukah dia akan banting setir ya, apakah dia akan banting setir. Kita akan lihat ini ya. Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, bersama Anies Baswedan. Oke. Masih dari Republik Merdeka, DPP Partai
Partai Nasdem menanggapi santai pernyataan Kepala Bapilu Demokrat Andi Arief yang menyebut ada pihak-pihak yang menjegal Gubernur DKI Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ya, Ketua DPP Partai Nasdem Taufikul Hadi mengatakan bahwa hingga saat ini tidak ada indikasi pihak-pihak yang ingin menjegal Anies Baswedan pada Pilpres 2024 nanti. Yang kami lihat dari sekitar Nasdem Tower tidak ada indikasi seperti itu. Kami tidak merasa bahwa ada indikasi akan menjegal salah satu capres, kata Taufikul Hadi saat berbincang dengan kantor berita Mall beberapa saat lalu di Jakarta. Taufikul Hadi menuturkan hubungan antara Nasdem dengan partai politik lain pun masih terjaga cukup baik. Komunikasi lintas parpol berjalan lancar sebagaimana mestinya dilakukan menjelang pesta demokrasi. Semua masih berjalan lancar, kata Taufikul Hadi. Hubungan komunikasi antara partai, lintas partai misalnya antara Nasdem dan partai-partai itu berlangsung seperti sebelumnya dan kami tidak merasa bahwa indikasi akan menjegal salah satu capres. Taufikul Hadi menambahkan pihaknya juga optimis hasil Rakernas Nasdem yang antara lain mengusung Anies Baswedan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 tetap berjalan. Ya, intinya kalau Surya Paloh konsisten, ya pastilah ya. Yang pertama Anies akan dijagokan. Tapi kalau tidak konsisten ya jangan coblos Nasdem. Gitu aja kok repot, kata Gus Dur. Apa yang kami rencanakan yang muncul dari Rakernas Nasdem. Kami optimis kalau ada anggapan bahwa ada pihak-pihak yang ingin menjegal rencana tersebut. Menurut kami tidak ada bongkasnya. Sebelumnya Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan ada upaya menjegal koalisi yang dukung Anies Baswedan. Baik saudara sekalian, kita dengarkan analisa dari semua pihak, tapi intinya kita hanya berikhtiar supaya Presiden Indonesia nantinya adalah memiliki kapasitas seperti Anies Baswedan. Terus berjuang, semangat, dan terus kita ikhtiar supaya Anies Baswedan bisa menang dalam Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.